Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini dari aku bakal ngasih asistensi mengenai penjadwalan ya. Jadi untuk tugas setelah UTS ini, setelah laporan itu dari manajemen konstruksi ada tugas terkait penjadwalan menggunakan MS Project. Jadi mungkin ini videonya bakalan kurang lebih sama ya, sama pelatihan software kemarin. Jadi mungkin video lengkapnya dan detailnya bisa kalian lihat di record pada saat pelatihan software. Mungkin aku bakalan nambah sedikit-sedikit aja. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Jadi untuk penjadwalan kali ini kalian wajib udah install ya Microsoft Project ini. Itu juga kayaknya waktu pelatihan software itu ada link softwarenya, itu kalian bisa install, bisa ikutin videonya, terus sampai kalian bisa dapat lisensi dan login dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi mungkin aku langsung mulai ya. Jadi buat pengaturan pertama dari kalian itu ngatur dulu terkait hal-hal umum yang digunain, misal kayak format tanggalnya, kalian bebas bisa sistemnya kayak gini, terus bisa kayak gini, itu terserah kalian ya, gampangnya dari kalian itu gimana. Terus kalian bisa ngatur juga ini untuk currency-nya, kita menggunakan Indonesian rupiah, ini diganti IDR, terus kemudian decimal digit di belakangnya, ini dari aku sendiri. Emang udah default ya, dari emang yang udah file-file sebelumnya itu biasanya kalau MS Pro tuh gitu. Jadi misal kalian pertama bikin terus kalian setting sekali, maka file-file selanjutnya itu bakalan ikut juga. Terus buat ini pakainya Gregorian calendar ya, atau kalender internasional. Terus buat schedule-nya ini ya umum ya, untuk minggu dimulai dari Minggu, terus kemudian bulan mulai itu Januari, terus kemudian ini penting juga sih, jadi waktu mulai kerja itu diatur dari jam 8 sampai jam 5 sore, terus kemudian jam kerjanya itu 8 jam kerja per hari, terus jadi kita pakainya berarti 48, dan ini kita bikin menjadi 24 karena satu minggunya itu 6 hari dikali dalam satu bulan itu 4 minggu. Terus ini show assignment unit as decimal. Nah ini nanti buat kalian resource ya, karena resource itu biasanya ditunjukin pakai nilai persentase. Nah kalian di sini bisa diganti aja ke desimal. Nah terus di sininya kalian pakainya fixed units, karena nanti ini bakal berpengaruh banget ke hasil penjadwalan yang kalian bikin. Apa sih perbedaan ini? Itu mungkin nanti bisa kalian cari tahu sendiri ya. Jadi kalau ini tuh dia matoknya ke units, jadi emang berdasarkan volume yang udah teman-teman kalian cari. Nah nanti jadwalnya dihitung berdasarkan dari volume-volume pekerjaan kalian, mulai dari durasinya, terus kemudian resource-nya dan sebagainya. Kalau fixed duration ya emang kalian udah di set dengan waktu sekian, jadi nanti hal-hal seperti units dan pekerjaannya itu yang menyesuaikan. Jadi sesuai manajemen konstruksi itu umumnya dan sering dipakainya itu kita menggunakan fixed unit seperti sistem kontrak. Oke, mungkin ini lain-lainnya tuh cuma kayak ya biasa-biasa, cuma pengaturan-pengaturan biasa ya. Complete business return. Oke, ini kita bisa langsung di oke aja. Nah langkah pertama sebelum kalian mulai masukin tesnya, itu kalian bisa ngatur dulu nih terkait tanggal mulainya. Tanggal mulainya kalian bebas mau di set ke hari apa. Misal kalian proyeknya itu mulai di bulan Juni tanggal 10, nah ini hari pertama kerja nih, peletakan batu pertama, bisa banget di set sekian. Terus buat ini habis itu kita ngeset terkait change working time, yaitu kita ngeset hari apa aja sih yang termasuk libur. Nah yang dimasukin ini itu hari-hari libur nasional ya.
Jadi kalian bisa search aja di Google Hari Nasional tahun 2025. Nanti kalian masukin di sini. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian masukin aja. Misal kita mau masukin hari kemerdekaan atau HUT RI. HUT RI. Oke. HUT RI itu tanggal 17 Agustus. Nah, karena cuma satu hari, maka kita ngesetnya di start dan finishnya itu di hari yang sama. Oke, nah ini gimana? Oke, mungkin lanjut ya teman-teman. Nah, mungkin nanti kalian bisa tambahin nih, misal ada Maulid Nabi Muhammad, itu tanggalnya berapa. Nah, itu bisa dicek tuh. Terus usahain hari libur tuh diambil nasional aja, jadi jangan sampai hari itu tuh sama. Nanti kurang lebih akan tampilannya kayak gini. Nah, jadi kalian masukin sebenarnya dimasukinya di range pekerjaan kalian aja. Misal kalian ngeasumsiin bakalan kelar di 6-8 bulan di proyek kalian tuh ya udah, jadi kalian bisa masukin di antara 6-8 bulan itu, atau lebih bagusnya sih dimasukin 1 tahun gini, supaya kalian itu kalau form MPP ini kan bisa jadi template ya, bisa jadi template. Kalian bisa nih tinggal ganti pekerjaan aja. Nah, terus change working time-nya ini atau exception-nya itu udah sama gitu. Terus lanjut di sini kita ngatur terkait work week ya. Work week itu hari kerjanya. Nah, di default dari Microsoft Project ini itu tuh di set dari hari Senin sampai Jumat. Jadi di sini kita nambahin juga nih di hari Sabtu kan, karena kita bikin jadi 6 hari kerja. Nah, di hari Sabtu ini kita di set 8 jam kerja itu kita set jadi 2 set. Set pertama itu dari jam 8 sampai jam 12, kemudian istirahat 1 jam, kemudian dilanjut set yang kedua itu dari jam 1 sampai jam 5 sore. Ini tinggal di oke aja. Jadi di sini tuh anggapannya hari Sabtu itu hari masuk ya. Kan tadinya kalau sebelum di setting ini hari Sabtu tuh hitungannya libur kayak gini nih. Ini di oke dulu. Lagi. Nah, tampilannya kayak gini. Terus apabila kalian atau teman-teman udah ngatur Sabtu itu dari work week, itu nanti tampilannya kayak gini. Jadi masuk kerja. Oke, selanjutnya setelah kalian ngatur working time-nya, kalian bisa ngatur resource-nya dulu nih. Jadi apa sih itu resource? Resource itu merupakan sumber daya proyek ya, yang memang digunakan dan sangat diperlukan untuk menunjang suatu proyek itu. Jadi cara masukinya di sini kan ada icon Gantt chart. Ini kalian bisa klik aja yang bagian Gantt chart terus tanda panah ke bawah. Lanjut ke resource sheet-nya. Nah, di resource sheet ini ada 3 tipe ya teman-teman, ada work, material, sama cost. Jadi nanti kalian bisa masukin 2 jenis, ada yang work, ada juga yang material. Untuk work sendiri ini pekerja ya, pekerja itu ngeliputin dari pekerja itu sendiri dan juga tukang. Jadi mandor itu kalian nggak perlu masukin di sini, karena emang dalam suatu proyek itu penentuan jumlah mandor itu biasanya itu asumsi dan gak ada standar khusus. Jadi bisa aja satu mandor itu ngawasin 30 pekerja, ngawasin 20 pekerja dan sebagainya. Terus karena emang penerapannya ini gak fokus ke perhitungan jumlah pekerja, jadi nanti jumlah pekerjanya bisa kalian asumsiin sendiri aja. Jadi oke, mungkin aku contohin ke yang udah ada aja kan. Nah, contohnya kayak gini. Ini pekerja, kalian masukin type-nya work, terus inisialnya ini kalian bebas mau namain apa, ini biar gampang aja penanda antara pekerja sama tukang itu pembedanya apa. Terus ini kalian set maksimum dalam 1 hari itu jumlah pekerja yang diizinkan itu berapa. Ini kalau
aku pakai asumsi 100 sih. Sebenarnya itu ada perhitungannya sendiri, tapi di Maincon kali ini kalian nggak fokus ke memperhitungkan hal itu. Terus ini standard rate, overrate, ini terkait harga ya. Harga ini nggak perlu dimasukin di sini karena kan kalian RAB itu udah dihitung berdasarkan fixed unit dan pekerjaan, jadi nggak dipisah-pisah antara pekerja dan material sendiri, itu enggak. Kan kalian base-nya itu udah disusun di analisis pakai AHSP. Oke, mungkin lanjut ya ke stepnya. Mungkin untuk stepnya sendiri itu gampang banget ya teman-teman. Jadi kalian udah bikin kan terkait WBS pekerjaan kalian, nah itu tinggal di copy aja teman-teman. Nah, misal di copy, ini di copy aja ke Microsoft Project kalian. Ini tinggal Ctrl V. Nah, lebih nanti kayak gini. Nah, jadi kan di WBS sendiri itu teman-teman udah bikin per level ya. Nah, kalau ini kebetulan aku udah dibikin nih level-levelnya. Sebentar, ini harusnya. Oke. Jadi untuk task mode-nya ini kalian atur dulu ke manual semua ya teman-teman. Jadi dibikin manual semua. Karena apa? Karena nanti sebelum kita aktifin penjadwalan atau bikin schedulingnya, jadi teman-teman kan masih masukin data-data nih, jadi nggak otomatis ke jadwal gitu, ke susun jadwal. Jadi nanti kalian masukinya satu kali aja, bukan masukinnya, jadi kalian nanti ngesetnya sekali aja terkait penjadwalan ini. Jadi apabila teman-teman udah masukin semua data dan semua keperluan yang diperlukan untuk bikin scheduling, baru test mode-nya dibikin manual gitu. Oke, jadi kan di sini ini kehitungnya masih satu level ya teman-teman. Ini kalian bikin level sesuai dengan WBS yang udah teman-teman bikin di Excel-nya. Ini disamain. Mungkin ukurannya biar, nah ini biar enak ya bacanya. Jadi dibikin satu row aja tiap satu pekerjaan. Terus caranya ini kalian teman-teman inden aja. Jadi kan ini ada level-levelannya ya. Nah, pekerjaan persiapan itu kan ada pekerjaan pemeriksaan lahan dan pemesan boplen. Nah, ini berarti kita inden atau kita subpekerjakan dengan cara kita inden. Oke. Terus selanjutnya di sini ada struktur bawah nih. Struktur bawah kan satu level sama persiapan. Jadi yang ada di bawahnya struktur bawah sampai sebelum struktur atas ini kita inden semua teman-teman. Kita inden. Terus kemudian yang di sub pekerjaan fondasi foot plate, ini bawahnya kan ada pekerjaan-pekerjaan lagi, pekerjaan detail, ini level 4 ya. Ini kita inden lagi. Nah, ini kan test mode-nya ini oke lah pada keganti ya, keganti jadi otomatis nanti, tapi teman-teman jadiin manual terlebih dahulu semuanya. Sorry. Ini kita inden. Oke. Ini kita inden. Kita inden. Nah, nanti tampilannya kurang lebih bakalan jadi kayak gini teman-teman. Nah, jadi ini kan udah ke level setiap pekerjaannya sesuai dengan WBS yang teman-teman buat. Nah, untuk row paling atas sendiri, jadi kalian bikin atau insert lagi. Nah, di sini insert lagi. Nah, di pekerjaan ini kita insert lagi, insert test. Nah, ini gunanya apa? Jadi kita bakal bikin keterangan atau penjelasan terkait total durasinya. Jadi apabila udah masukin new test, ini kita ganti nama dulu, namanya jadi total durasi pekerjaan. Oke, ini bisa kita buat ya. Nah, di bawah task name dari total durasi pekerjaan sampai pekerjaan yang terakhir itu kita inden semua teman-teman. Kita inden semua. Nah, jadi nanti auto nih di atas sini tuh
summary atau jumlah dari pekerjaan-pekerjaan yang di bawahnya setelah dimasukin predecesornya. Apa itu predecessor nanti bakal aku jelasin. Oke, nanti kurang lebih jadinya kayak gini. Nah, di situ ini kan jumlah dari total durasi pekerjaan keseluruhan, mulai dari persiapan sampai ke finishingnya gitu. Oke, apabila teman-teman udah masukin, teman bisa tuh masukin durasi pekerjaannya. Untuk durasinya sendiri itu nanti ada, kita bukan apa tuh. Nah, untuk total durasinya itu 20 sampai 24 minggu ya, teman-teman. Jadi, kalian bebas nentuin waktu total proyek kalian atau waktu durasi total proyek kalian itu ada di range 20 sampai 24 minggu. Ini harus masuk range itu ya. Jadi, semisal kalian durasinya 19 minggu, nah itu kalian tambahin lagi kira-kira di pekerjaan mana sekiranya masuk ke range ini. Dengan pembagiannya seperti ini ya, teman-teman. Pekerjaan persiapan itu 1 sampai 2 minggu, terus kemudian pekerjaan struktural ini 8 sampai 12 minggu, kemudian pekerjaan arsitektural itu 8 sampai 10 minggu, dan MEP ini 3 sampai 5 minggu. Itu nanti kalian bisa bikin sheet tersendiri, tapi nggak perlu dimasukin ke laporan ya, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa asumsi ini. Oke, jadi struktur kan tadi 8 sampai 12 minggu itu termasuk struktur bawah dan struktur atas ya, teman-teman. Nah, jadi sampai sini itu tuh totalnya harus 13 minggu. Tadi 8 sampai 12 minggu. Ini nanti bakal di-share ya ke grup teman-teman masing-masing terkait durasinya buat acuan. Ini memang permintaan dari dosen itu seperti itu. Jadi kalian emang fokus ke bikin scheduling aja, nggak perlu nentuin durasinya. Durasinya itu udah ditentuin dari asisten. Jadi kalian tinggal masukin aja, oh ini masuk range atau enggak. Kalau belum masuk di tambahin pekerjaan atau tambahin durasi biar masuk range, dan kalau lebih kalian di crashing lagi atau dikurangin lagi durasi pekerjaan yang memang terlihat terlalu molor gitu atau emang nggak umum. Nanti ini bakal di-share ya, teman-teman. Nah, itu nanti bisa kalian rank dulu terkait jumlah durasinya. Oke, durasinya itu nanti bisa kalian masukin langsung di sini. Tapi notes-nya ini tetap masih manual ya, teman-teman. Ini dibikin manually schedule. Ini dibikin manually schedule semua. Nah, baru kalian masukin di sub-sub pekerjaan. Jadi yang apa namanya? Yang notasi atau hurufnya itu nggak bold ya, teman-teman. Ini kalian langsung masukin aja durasinya. Nanti auto di summary, auto ke jumlah di total durasi itu nanti ketahuan berapa minggu atau berapa hari. Kalau di sini sih masih hari ya, biar gampang. Nah, nanti kalian di konversi ke satuannya minggu. Tinggal dibagi 6 aja, itu nanti ketahuan itu tuh berapa minggu. Oke, selanjutnya apabila kalian udah masukin durasi ya, teman-teman, kan udah muncul total durasinya. Belum muncul total durasi sih, itu masih ke sum aja, asal sum itu dianggapnya dari yang sama. Nah, selanjutnya di sini itu kita bakal masukin terkait predecessor ya, teman-teman. Apa sih itu predecessor? Predecessor ini adalah hubungan ketergantungan atau dependensi antar satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Jadi semisal nih pekerjaan bopleng itu dikerjain setelah pekerjaan pembersihan lahan, ya udah. Berarti hubungan ketergantungan ini ada 4 ya, teman-teman. Sebentar, aku tunjukin. Oke, mungkin untuk hubungan ketergantungan itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama itu start to finish. Jadi suatu pekerjaan itu dapat diselesaikan apabila suatu pekerjaan itu dimulai. Ini emang jarang banget sih dipakai di konstruksi. Ini mungkin di
project management lain ya, project management lain di industri lain ini sering banget dipakai, tapi kalau di konstruksi sendiri masih jarang banget. Mungkin yang sering familiar tuh ini ya teman-teman, yang bakal sering dipakai finish to start. Jadi apa sih pekerjaan hubungan ketergantungan finish to start atau FS? Jadi konsepnya gini, suatu pekerjaan akan dimulai apabila suatu pekerjaan yang lain itu telah selesai. Oke, contohnya kayak tadi nih, kita langsung bahas ke yang tadi ya. Kita langsung bahas ke yang tadi teman-teman. Kita langsung bahas ke yang tadi, misalnya di sini pemasangan bopleng itu dikerjain apabila pembersihan lahan udah kelar. Oke. Jadi hubungan dependensi atau predesesor ini kalian juga main logika ya teman-teman. Jadi contoh lainnya mungkin kalian bisa ngerjain balok apabila kolomnya udah kelar. Nah itu juga ibaratnya main logika sih, apabila suatu pekerjaan ini dulu nih, jadi kalian bisa paham tuh gimana caranya, pekerjaan mana sih yang diduluin, pekerjaan mana sih yang bisa dikerjain, pekerjaan mana sih yang belum bisa dikerjain, nunggu ini kelar dulu. Nah teman-teman itu bisa menentukan itu semua. Contoh kecilnya ini, jadi pekerjaan bopleng kan bisa dikerjain apabila lahannya udah siap ya teman-teman. Jadi hubungan ketergantungannya atau predestinasi kalian bisa isi di sini, kalian masukin row dari pekerjaan yang punya dependensi dengan pekerjaan bopleng. Jadi kan pekerjaan bopleng bisa dimulai apabila pekerjaan pembersihan lahan telah selesai. Jadi kita masukin di predecessor ini itu row dari pekerjaan pembersihan lahan. Di sini kan 3 ya teman-teman. Jadi kalau di Microsoft Project ini defaultnya itu FS. Jadi kalian tinggal masukin aja 3 nih. Tinggal masuk 3 FS. Pasti nanti jadinya 3 teman-teman. Jadi emang default dari Microsoft Project ini yaitu FS ya teman-teman. Jadi kalian tinggal masukin dari row suatu pekerjaan yang memang punya dependensi dengan pekerjaan tertentu. Itu yang FS. Oke, kita lanjut. Ada di sini SS. SS ini di suatu pekerjaan dapat dilakukan apabila pekerjaan yang lainnya itu dilakukan sama-sama dimulai. Jadi mulainya ini bareng teman-teman. Ini tuh mengacu ke pekerjaan-pekerjaan yang emang nggak saling berhubungan dan nggak bertabrakan gitu. Contohnya misal dari teman-teman pengen bikin galian terkait pondasi, terus teman-teman juga pengen ada pekerjaan galian septic tank yang emang jaraknya lumayan jauh dari gedungnya. Nah kalian bisa tuh 2 pekerjaan itu mulainya bareng. Jadi hubungan ketergantungannya itu SS atau start to start. Terus yang selanjutnya ini FF. FF to finish, dimana suatu pekerjaan itu mulainya bisa beda, tapi kelarnya itu harus bareng teman-teman. Mungkin di sini contohnya itu pekerjaan ini ya teman-teman. Ini bisa case-nya banyak sih, ini tergantung teman-teman nanti pengaplikasiannya gimana. Misal contoh kecilnya itu pekerjaan kusen ya teman-teman. Jadi pekerjaan pintu P1 sama J1 itu kelarnya harus bareng. Kenapa? Karena mungkin itu tuh punya spek yang sama, terus kemudian menggunakan material yang sama, supaya kita itu nanti pas di realnya itu nggak mendatangkan tukang yang emang spesialis. Misal materialnya itu aluminium, cuma di P1 dan J1, yaudah kita kelarinya di waktu yang sama gitu, walaupun mulainya bisa beda. Jadi itu dikelarin waktu yang sama supaya kita nggak datengin tukang ahli itu sebanyak 2 kali atau lebih. Jadi bisa efisiensi dan efektivitasnya itu lebih terjaga ya teman-teman. Oke, mungkin terkait dependensi gitu ya, dan langsung kita aplikasiin aja. Jadi misal di sini nih pekerjaan bopleng itu dikerjain setelah pekerjaan pembersihan lahan. Terus habis itu di sini pekerjaan galian itu dikerjain pas bopleng udah kelar. Nah, predecessor ini juga nggak cuma bisa ngehubung ke satu pekerjaan ya teman-teman. Ini ke
multitask atau banyak pekerjaan itu bisa saling terhubung. Misal nih, pekerjaan galian itu bisa dikerjain setelah pekerjaan boplang, dan juga kita mau gabungin lagi ke pekerjaan pembersihan lahan. Jadi mungkin ada nih suatu case teman-teman, pembersihan lahan itu emang luas banget. Anggaplah itu proyek kalian kawasan ya, luasnya 10.000 meter persegi, terus udah dipipil nih, ada yang di boplang, jadi ada yang ditarik dulu. Jadi mau nggak mau pekerjaan galian itu dikerjain setelah pembersihan lahan dah kelar, dan juga pembersihan boplang dah kelar, pemasangan boplang dah kelar. Jadi nanti misal kalau case-nya kayak gitu, bisa aja boplang ini hubungan ketergantungannya nggak FS, bisa aja SS plus berapa gitu. Apabila itu lahan sepetak udah siap, langsung gas di boplang, nah itu bisa banget. Nah ini jadi hubungan ketergantungannya kalian ada dua ya, ini keempat sama ketiga. Nah ini langsung pakai titik koma ya teman, atau koma, ini sesuai dengan pengaturan di device kalian. Nah nanti bentuknya gimana sih? Nah bentuknya tuh kayak gini. Jadi nanti ada sorry, ini aku hide dulu ya critical testnya. Nah jadi nanti ada dua hubungan nih. Yang pertama ada dari pekerjaan pembersihan lahan, terus di sini ada pekerjaan pemasangan boplang. Jadi ada dua anak panah nih, mastiin dulu bahwa dua pekerjaan ini udah kelar, baru ini bisa mulai. Nah mungkin nanti hubungan-hubungan yang lain juga bisa kalian tambahkan ya teman-teman. Nah misal ini pekerjaan pasir uruk, itu kan kalau kalian sebenarnya start to start itu bisa ya, tergantung dari volumenya. Kalau emang volumenya sedikit, misal footpad nih habis digali kan di satu titik itu, nah bisa aja langsung dikasih pasir uruk, terus lane konkrit juga di atasnya. Terus mungkin pembersihan ini nungguin konkrit kelar ya di hari selanjutnya, ini pekerjaan pembersihan baru bisa dikerjain. Terus pembersihan kan itu biasanya fabrikasinya itu di luar ya teman-teman. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman pas KP paham lah, untuk fabrikasi itu biasanya dilakuin di workshop. Jadi pas di lapangan itu udah bentuk jadi komponen-komponen struktur yang emang diinginkan. Misal bikin pondasi footpad, ya udah di pas bawa di lapangan itu bentuknya udah kayak footing, bukan kayak besi-besi batangan lagi ataupun besi-besi bengkokan. Mungkin ada ya beberapa case yang emang dia tuh masih bentuk shape form aja, di shape di workshopnya itu baru di shape, dan di lapangan itu di assembly, itu juga ada beberapa. Tapi yang mostly kalau emang proyeknya gede itu di lapangan itu udah bentuk dari komponen strukturnya, jadi reinforce dari strukturnya. Terus pemasangan bekisting ini bisa SS juga nih, pengecoran pun bisa SS karena emang bekisting pondasi footpad itu cuma dipasang di samping-samping ya teman-teman, dan juga itu pekerjaannya emang sederhana, cepat, dan nggak makan waktu yang banyak. Bahkan satu kawasan tuh bisa langsung dipasangin bekisting semua kalau emang udah siap terkait pembersihan dan sebagainya, itu bisa langsung dipasangin bekisting. Terus buat metodenya, nah ini predecessor itu juga ngaruh banget ke metode pekerja. Jadi kan metode pekerja itu nggak saklek kayak gitu, bisa ditentuin dari lokasinya gimana, terus nanti misalnya apa, pemasangan bekisting itu bisa diduluin, bisa diakhirin, bisa aja bekisting duluan baru pembersihan, itu bisa aja teman-teman. Misal kayak mungkin kalian pernah dengar terkait bekisting yang pakai batu bata ataupun pakai herbal ya teman-teman, itu kan bekisting yang emang ditanam di situ. Bisa aja jadi bekistingnya dulu dipasang, nah kalau dipasang semua baru pembersihannya tuh dipasin di titik-titik galiannya. Oke, kita lanjut. Nah ini kenapa FS plus 2 kan? Nah jadi buat hubungan ketergantungan tuh juga bisa gini ya teman-teman. Ini apa sih namanya? Kalau ini tuh namanya leg day ya teman-teman. Jadi di sini kita bikin jeda antara satu pekerjaan dengan yang lainnya. Jadi di sini kan kita habis pengecoran nih. Nah di asumsi pekerjaan ini, pekerjaan di proyek rumah sederhana di punyaku ini, pakainya bekisting kayu yang mau nggak mau itu kan harus dibongkar ya teman-teman, nggak bisa ditanam
dan dibiarin di dalam tanah, nanti bakal ngelapuk dan bakal ngaruh ke strukturnya juga. Nah, jadi ada pembongkaran base. Nah, pembongkaran existing ini bisa dilakuin apabila beton ini sudah setting atau bisa mencapai mutu tertentu baru bisa dibongkar existingnya. Nah, ini asumsi aja dari aku pakai lag-nya 2 days. Lanjut, ini pekerjaan pembesian kolom pedestal. Biasanya reinforce dari foot plate sama kolom pedestal. Kolom pedestal itu kolom yang menghubungkan antara footing dengan sloof ya teman-teman, biasanya tuh kalau di bangunan gedung itu biasanya jadi satu kesatuan, udah dirangkai tuh. Jadi makanya kenapa di sini aku pakainya 10 SS. Jadi pekerjaannya itu bareng ya kan, bareng. Terus cuma pengecorannya itu dibedain. Pengecorannya itu dilakuin setelah pembongkaran dari existing footplate-nya. Terus ini galian, pasir uruk, itu pastinya ini biasanya pondasi itu kan banyak ya pekerjaan volumenya. Nah, ini dikasih jeda. Pekerjaan batu kosong itu bisa diadain sama, soalnya kalau pasir uruk kan ini cuma ngehamparin aja sih teman-teman. Jadi misal udah digali nih, udah di stripping, udah rapi, nah tinggal di ratain pasirnya, nah baru di atasnya batu kosong. Nah, mungkin selanjutnya bisa kayak gitu sih. Jadi di sini kalian pakai logika dan asumsi aja. Jadi emang nggak ada standarnya buat tugas di Mancon ini. Gitu sih teman-teman. Jadi nanti bakalan muncul nih bar chart kayak gini. Nah, ini bisa kalian atur nih. Ini kan aku aturnya per hari nih time scale-nya. Kalian bisa juga per week. Nah, ini lebih kecil lagi. Mungkin karena kalian item pekerjaan lebih banyak, kayaknya tesnya bakal lebih banyak deh. Oke, terus selanjutnya di sini aku mau ngajarin deh beberapa hal yang emang cukup penting. Oke, yang pertama di sini kalian bisa munculin terkait ini, aku ganti dulu ke days ya, time scale-nya diganti days aja. Ini bisa juga per jam teman-teman kalau mau detail lagi nih. Tuh, ada. Ini kita jadiin days aja lah biar gampang bacanya gitu. Terus selanjutnya di sini kita bakal munculin terkait critical test ya. Apa sih critical test? Critical test merupakan suatu pekerjaan yang emang saling terhubung dengan durasi waktu yang paling lama. Jadi pekerjaan itu saling terhubung sampai ke pekerjaan terakhir, dan durasi itu yang paling lama, dan itu yang nentuin durasi total project kalian. Jadi itu bakal ngaruh ke apakah itu molor atau apa itu terlalu cepat pekerjaan itu dari critical test ya teman-teman. Ini caranya gampang banget, ini tinggal di kalian ke bagian test barnya aja. Test barnya klik kanan, show atau hide style. Sini critical testnya kita centang. Ini yang merah-merah ini tuh critical test yang nentuin seberapa lama sih durasi pekerjaan kalian, itu ditentuin dari yang pekerjaan-pekerjaan merah ini. Jadi kalau emang pekerjaan ini ditambah durasinya, otomatis durasi total dari proyek kalian itu bakal bertambah teman-teman. Nah, ini itu masih saling terhubung. Nah, terus di sini juga bisa kita liatin teman-teman caranya gimana. Caranya itu kalian ke Gantt chart format, textiles, ini agak ngelag ya, sorry, item to change ya, kalian pilih aja yang critical test, terus colornya ini kalian ganti. Umumnya sih warna merah ya karena kritis. Oke, nah ini jadi sesuai nih, otomatis di bagian Gantt yang merah, di bagian taskbarnya juga merah. Jadi kalian tinggal tos. Nah, sama kan, udah sama. Terus mungkin selanjutnya aku bakal ngajarin buat bikin filter. Ini filter sebenarnya berlaku kayak di project-project gede gitu. Misal kalian pekerjaan yang sejenis tuh banyak, terus kalian mau nge-tracking, mau monitoring nih, mau nyari, wah itu kan banyak banget, susah nih. Nah, kalian bikin aja filter-filternya ya, emang pekerjaan itu banyak, repetitif, dan juga memiliki kuantitas atau pengulangan pekerjaannya itu banyak banget, dan komponennya itu banyak. Ini kalian tinggal new filter aja, new filter, terus ininya dikosongin, ini field name-nya ini kita isi name, tesnya ini contains, jadi yang di dalamnya. Nah, value nya ini misal kita pembesian deh,
pembesian. Ini namanya kita filter pekerjaan pembesian. Ini kalian bisa pekerjaan lain juga. Save. Nah, ini kita pakai coba. Nah, jadi yang muncul cuma pekerjaan pembesian aja, teman-teman. Oke, nih ini kan jadi kelihatan nih. Oke, pekerjaan pembesian ini bisa muncul summary text. Oke, detail. Nah, terus buat detail ini tuh kalian bisa, misal nanti kalian udah masukin resource name di pekerjaan pembesian itu, ada material juga kalian masukin material besi. Nah, nanti muncul juga nih besinya berapa, terus nanti apakah ini bisa delay atau enggak, terus nanti jumlahnya berapa, itu bisa kelihatan. Nih bisa diganti juga. Ini kita bikin predecessor successor. Nah, jadi di sini bisa nunjukin juga ya teman-teman terkait predecessor itu pekerjaan yang sebelum dari pekerjaan yang kita maksud. Misal pekerjaan pembesian nih, pekerjaan pembesian itu dilakuin setelah pekerjaan in concrete udah kelar nih, tipnya FS. Terus suksesor ini apa sih? Suksesor ini dengan pekerjaan ini selesai, pekerjaan apa juga sih yang bisa dikerjain atau bisa selesai, atau yang punya ketergantungan atau punya dependensi yang sama. Nah, di sini pekerjaan pembesian itu dependensi juga atau hubungan juga ke pekerjaan pemesan bookkeeping. Nih tipnya SS, nih ID-nya atau row-nya kan 16. Nih kalian bisa tracking aja. Oke, mungkin gitu sih, supaya kalian nambah pengetahuan aja sih. Ini kalau bis ini di hide text formnya, ini tinggal detailnya di uncheck aja. Mungkin terkait penjadwalan kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nanti outputnya tuh terkait penjadwalan ini nanti dari bar chart kalian. Ini nanti dimasukin ke lapo, dicantumin juga critical test. Terus oh iya, terkait masukin resource ya. Nah, masukin resource tuh tinggal di sini aja, kalian klik 2 kali. Nah, itu ke resource. Nah, ini resource name-nya misal pekerja, aku kasih 5. Oke, dan di sini udah muncul nih pekerja 5, di bagian taskbar juga pastinya muncul. Nah, kayak gini. Terus nanti bisa kalian juga bisa masukin lain, misal kita tambahin tukang deh. Klik 2 kali, resource, ini pekerja udah, ini kita tambahin tukang butuh berapa? Tukang 1 aja, misal ya, asumsi ya. Nah, ini tukang muncul gitu ya teman-teman. Mungkin kayak material juga bisa kalian tambahin gitu, besi berapa di sini sesuai dengan volume kalian. Nah, nanti kalian bisa lihat di bagian ininya nih. Aduh, bagian tas dulu. Nah, ke bagian resource-nya kalian bisa tahu nih, oh ini penggunaannya berapa, volumenya berapa. Nah, itu bisa kalian tracking. Oke, mungkin untuk penjelasan terkait MS Pro gitu ya. Mungkin lengkapnya bisa kalian lihat di bagian pelatihan software, itu harusnya udah ada ya terkait recordnya, karena waktu itu aku nge-record juga. Terus mungkin ini biar nambah pengetahuan kalian aja. Sekian dari aku yang bisa aku sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.